Ya, jadi kan gini Bang Timothy, kalau saya kan melihat agama itu adalah sebuah produk kebudayaan begitu sebagai suatu garis yang linear kan. Jadi saya melihatnya Kri- eh, Kristen itu hadir adalah sebagai bentuk kritik terhadap keyahudian. Begitupun Islam juga datang setelah datangnya Kristen, Islam juga hadir untuk mengkritik Kristen dan keyahudian begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Kristen lahir itu mengkritik kekakuan hukum-hukum Yahudi kan. Ketika Yahudi berhukum terlalu kaku, seakan-akan kovenan-kovenan itulah adalah Tuhan dan terlalu mengungkung. Makanya datanglah Isa atau Yesus Kristus untuk bukannya meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi kan. Tapi kan Isa itu pada akhirnya kan bait Allah itu ada di dalam diri manusia kan, maksudnya dia bukan kepada fisik jasmani, dia lebih ke rohani begitu. Kerajaan Allah ada dalam dirimu kan begitu, bukan kerajaan yang berbentuk bangunan kan, fisik begitu. Tetapi dalam perkembangannya karena terlalu longgar dalam berhukum, maka menurut Islam terjadi pelencengan begitu. Sama halnya tadi Yahudi, kalau kita melihat agama sebagai garis linear kan, maka menurut saya kan sebenarnya itu sama, sebenarnya dari Tuhan semua, dari Adam, dari Tuhan juga, tetapi seiring waktu ratusan tahun kemudian terjadi pembelokan, pelencengan, keluar dari relnya, maka diturunkan lagi nabi. Begitu seterusnya. Maka dari Musa terjadi pelencengan dari nabi sebelumnya, diturunkan Musa. Terjadi pelencengan dari umatnya Nabi Musa, setelah lama tidak bertemu Musa kan, sudah lama jarak waktunya dari Musa, maka diturunkan Isa. Demikian juga setelah lama waktunya umatnya bertemu dengan Nabi Musa masanya, maka diturunkanlah Nabi Muhammad untuk mengkritik itu. Seiring waktu kekristenan ini karena terlalu longgar dalam berhukum, boleh dikata tidak berhukum, maka dia malah menuhankan manusia begitu, terjebak kepada kepaganan. Aduh. Itu kritik Islam kepada Kristen. Tidak masuk tuh Jadi, kamu ini ingin membuat statement atau bertanya sebelum itu? Iya, mau bertanya. Ini pengantar. Langsung aja ke pertanyaan. Kenapa saya katakan Islam adalah kritik terhadap Kristen? Karena memang dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad dan seterusnya kan. Kan terus sebenarnya kritik kan, walaupun kita tidak sampaikan. Tak baca Bang, bisa nggak? Dan dulu aduh. Ya kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, saya tahu. Terus lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Allah tempat segala sesuatu bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan walaupun kita tidak menisbatkan kepada siapa ayat itu, pasti relevansinya kan kepada yang menganakkan Tuhan kan. Artinya Islam ini saya mau bahasakan sebagai kritik terhadap Kristen. Karena Islam agama-agama adalah Yahudi memang dari awal adalah monoteisme yang murni begitu, yang absolut. Sudah. Gitu. Jadi pertanyaannya ketika Yesus mengaku anak Tuhan, maka Yahudi kan marah kan? Padahal dia sendiri mengaku Allah itu Bapa, tapi nggak boleh mengatakan aku anak. Sudah. Kan begitu. Monggo dibahasakan. Jadi saya intinya Islam adalah kritik terhadap Kristen karena memang kalau kita menjadi pagan itu merendahkan kedirian manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin kita menyembah ciptaan? Bagaimana mungkin kita menyembah manusia? Jadi kalau kita menyembah ciptaan, jangan-jangan bagaimana
kita lebih tergelincir lagi. Misal, besok-besok kita menyembah tikus begitu kan? Karena kita Sudah. mencampurkan antara ciptaan dan makhluk begitu. Monggo. Oke. Sekarang jangan benar lagi. Terkait dengan pernyataan Anda bahwa kekristenan itu mengkritik Yahudi dan Islam itu mengkritik Yahudi dan Kristen, kamu hanya melihat satu arah. Karena tujuan Allah itu bukan sekedar mengkritik terhadap hambanya yang bersalah. Tujuannya Enggak. adalah sebelum belum. Saya melihat sebagai Dengar terlepas dulu, dari doktrin. Syalam. Tunggu dulu, Bang, Syalam, supaya kau poinnya. tadi Timothy diam loh. Kau diam kalau dia 3 ngejelasin. detik. Kau Jadi saya diam kalau dia lagi Siap. ngejelasin. Siap. Mau menang sendiri aja. Kau ketara kali inimu. Kau diam dulu, Timothy lagi ngejelasin. Tapi saya melihatnya Ya, hanya kau 4 agama menit ini sebagai sebuah kebudayaan. kau Bang. 4 Bukan menit, doktrin. kau 4 menit 52 detik ngomong. Diam Siap, dulu kau. siap. Lanjut Bang Siap. Timothy. Iya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kekristenan itu bukan hanya sekedar seseorang yang hadir untuk mengkritik Yahudi. No. Karena Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 penggenapannya terhadap bangsa Israel yang mengatakan, "Jangan lagi Tuhan yang berbicara kepada kami. Kalau Dia yang berbicara, kami akan mati." Dan apa yang dikatakan mereka itu benar adanya, baik adanya, kata Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Seorang nabi di antara tengah-tengahmu akan datang. Dan itu menubuatkan tentang Mesias. Makanya kalau ada seorang pendeta, ini hanya sekedar ilustrasi ya, walaupun ilustrasinya juga kurang tepat. Nah, dikatakan bahwa seseorang untuk berbicara terhadap yang paling kecil, dia harus menjadi yang kecil. Nah, Ulangan 18 ayat 15 sampai dan 18, penggenapan di mana bukan lagi Allah berbicara langsung terhadap bangsa Israel, karena waktu itu dosa yang membuat mereka bisa menjadi mati karena di hadapan Allah. Karena Allah itu memiliki kedahsyatan yang luar biasa terhadap bangsa Israel, maka Allah menjanjikan seorang nabi yang akan diutus kepada mereka. Dan itu sebenarnya adalah tujuan di mana Mesias itu akan datang. Kejadian 3:15 juga akan lahir seorang anak yang akan meremukkan kepala ular. Jadi itu bukan hanya sekedar pengkritikan terhadap orang-orang Yahudi yang bersalah, tetapi penggenapan akan mesianik. Jadi kamu salah di sini kalau dikatakan Yesus datang untuk mengkritik. Perlu kita ketahui ada kasus di mana Yesus mengkritik orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi pada masa itu, tetapi ada juga di mana otoritas mereka dalam pengajarannya ada yang benar juga. Jadi tidak semua dikritik. Dalam Yohanes 4 ayat 24 itu ya, 2 sampai 24. Kamu tidak mengenal Allah yang benar, tapi kami mengenal Allah yang benar, sebab keselamatan berasal dari Yahudi. Jadi ada kasus tertentu. Sekali lagi saya katakan, jangan lihat ini dalam kasus spesifik seolah-olah keimanan itu timbul karena suatu kritikan. Itu hanya sekedar sebagian saja yang kamu kutip. Terkait dengan yang kamu bilang bahwa orang Kristen itu tidak memiliki suatu pemerintahan yang absolut. Ya, karena sejak awal kekristenan itu bukan lahir karena politik. Kalau asal kamu tahu aja, kekristenan awal mula-mula ketika mereka hadir, mereka hidup dalam penganiayaan. Tidak seperti dalam tradisi Islam ya. Ketika Nabi itu di dalam sirah dikatakan mendapatkan penganiayaan, ia pergi hijrah menuju ke mana itu? Hajran ya kalau saya nggak salah. Kawan Muslim bisa koreksi. Dan ketika dia sudah memiliki kubu Muslim awal untuk menyerang Quraisy, itu sistemnya politik. Kekristenan awal tidak menggunakan sistem politik. Kenapa? Karena Titus pasal 3 ayat 1 dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi pemerintah itu jangan disamakan atau dicampur adukan dengan keimanan. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa karena ada pemerintah inilah yang membuat umat Kristen itu berpampagan, orang-orang pagan tidak pernah mengenal konsep di mana firman menjadi manusia. Dan firman itu tidak diilahirkan bagi mereka. Mereka hanya mengenal konsep di mana anak-anak dewa yang lahir dalam pengertian apa? Sesuatu yang bersifat fisikal. Makanya dalam buku Metzger, itu dalam kajian Joseph Pufrey, satunya lagi dalam buku ini, Reinventing Jesus, kamu baca aja itu. Dikatakan tidak ada korelasi yang sangat spesifik antara ajaran pagan dan iman Kristen. Bahkan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mencuri dari Horus, Isis, apalagi itu, ajaran Persia, dan juga mengatakan terpengaruh Mitraisme, itu sudah dibantah. Karena ajaran-ajaran ini, perkembangannya juga bermula dari abad kedua, sekalipun ajarannya tertua. Dan ada pengaruhnya dari iman Kristen juga. Jadi yang tuduhannya dulu Kristen yang mencontek itu terbalik. Kalau kita belajar sejarah.
Dan perlu kita ketahui, orang Yahudi pun tidak mengkritik Kristus hanya karena masalah anak Allah. Kenapa? Karena naskah-naskah Dead Sea Scroll menjelaskan bahwa anak Allah itu dalam pengertian yang sama yang diajarkan dalam Injil Lukas. Jadi bukan karena itu, tapi karena Yesus mengatakan bahwa Bapakku, Bapakku, seolah-olah Yesus menunjukkan kesetaraan dia dengan Allah Bapa, yang membuat mereka waktu itu menjadi musuh di hadapan Kristus. Padahal mereka tidak membaca dalam Mazmur 20, Mazmur pasal 2 yang dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi mereka tidak melihat posisi itu ketika Yesus menunjukkan dirinya yang ilahi sebagai anak tunggal Allah. Kalau kamu mengatakan bahwa orang Kristen itu terpengaruh dari ajaran paganisme, mohon maaf, Masya Allah. Pernahkah Anda membaca hadis? Pernahkah Anda membaca tafsir Ibnu Abbas? Saya punya tafsir Ibnu Abbas. Hadisnya saya lupa karena dulu pernah saya kaji. Waktu itu para sahabat pernah ragu untuk menjalankan tradisi Sya'i menuju Safa dan Marwah. Tiba-tiba Nabi Muhammad menegur mereka, ini sudah disunahkan. Kenapa mereka ragu-ragu pada waktu itu? Karena mereka mengatakan ini tradisi jahiliyah Quraisy. Dikatakan bahwa Sya'i menuju Safa dan Marwah tradisi dari Quraisy. Makanya mereka ragu sampai Nabi Muhammad mengatakan, kamu boleh menggunakan Sya'i, Safa dan Marwah. Kalau kamu mengatakan saya fitnah, saya punya datanya. Jadi kalau kamu mengatakan orang Kristen terpengaruh dengan paganisme, ternyata para sahabat-sahabat dahulu pernah takut ada yang namanya peminjaman dari tradisi pagan, yaitu Quraisy. Nah, jadi kalau kalian menuduh kami pagan, saya bisa menggunakan data yang sama, bahwa kalian juga mengambil ajaran pagan. Nah, terkait dengan terhadap Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kitab Taurat itu Tuhan pernah menampakkan diri dalam berupa teofani. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di pohon Mamre, ayat 2 dan seterusnya. Itu dikatakan Malak Hashem. Berarti Allah menampakkan dirinya dalam sosok seperti makhluk. Tapi pada hakikatnya dia bukan makhluk. Nah, itu aja yang bisa saya tegaskan. Silakan. Iya Bang, jadi begini Bang, saya sebenarnya satu alur pemikiran dengan Abang nih, Abang Timothy. Cuma poinnya yang saya maksud sebagai kritik itu sebenarnya adalah sebuah penyempurnaan sebagai sintesis kan ada tesis yaitu Yahudi, antitesisnya ini kan melahirkan sintesis begitu. Jadi yang saya maksud tadi kekakuan Yahudi dalam berhukum dikritik. Jadi antitesis dari itu adalah kelonggaran Kristen dalam berhukum dan menitik beratkan kepada rohani begitu. Makanya Kristen kan nggak perlu disunat kan, sunat rohani kan begitu. Nggak perlu sholat kan, hanya seminggu sekali kan. Yahudi kan sholat juga kan 3 kali sehari. Itulah hadirnya Yesus untuk melepaskan diri dari kekakuan Yahudi yang disebut sebagai penggenapan. Demikian juga Islam hadir begitu. Dia tidak sebut penggenapan, dia sebut penyempurnaan. Cuma kan sebenarnya sinonim. Kalau ganjil kan tidak genap, ya kan? Coba Islam, apa yang disempurnakan oleh Islam? Coba apa yang disempurnakan oleh Islam? Coba terus ketika kamu berbicara tunjukkan datanya, dalilnya. Kalau tidak surahan saja. Saya tadi mendengar tidak ada kejelasan daripada apa yang. Jadi yang disempurnakan ini karena ketika terjadi pelencengan seiring waktu. Apanya pelencengan? Pelencengannya di mana? Pelencengannya adalah ketika menuhankan Yesus. Siapa yang menuhankan Yesus? Tidak pernah menyembah dirinya. Apakah dia dituhankan? Apakah dia dituhankan? Atau memang dia Tuhan itu sendiri? Makanya itu inilah kelanjutan diskusi saya dengan Bang Timothy. Yesus sendiri tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Justru di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, apabila Tuhan itu minta disembah, kami meragukan ketuhanannya. Lalu siapa karena yang Tuhan diikuti? Itu tidak gila sesembahan. Lalu siapa yang kita diikuti? Tahu, kita ini adalah kaum umat. Artinya ciptaannya tahu bahwa Dia adalah pencipta. Dari mana kita tahu Dia itu Tuhan? Dari kuasa-kuasanya. Tanpa dalil. Terus sekarang kamu ada dalilnya banyak. Bagaimana kuasanya? Sekarang kutanya dulu sama kamu, yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Coba, siapa yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Yang bisa mengampuni dosa manusia siapa? Coba kamu jawab. Allah itu sendiri. Yesus mengampuni dosa. Enggak bisa Yesus. Itu ada ayat dalam Alkitab, dosamu diampuni kata Yesus.
Yang Dosamu diampuni itu kata Yesus. Adalah Allah. Dosamu diampuni itu kata Yesus. Dosamu diampuni kata Yesus. Yang bisa menenangkan alam, yang bisa menenangkan alam itu siapa? Dosa yang bisa meredakan badai itu siapa? Yang bisa meredakan badai itu siapa? Allah. Yesus bisa. Yesus bisa. Atas kuasa Bapa. Dan dia punya kuasa. Ketika dia berkata, dia tidak bilang ya, aku meredakan alam ini, aku meredakan alam ini, aku meredakan badai atas kuasa Bapa. Tidak. Dia lakukan diam badai, badai langsung diam. Tenang. Sampai teman-teman sahabatnya berkata apa? Dari mana dia dapat seperti ini? Begitu hebat, luar biasa orang ini. Dari mana dia dapat semua ini? Karena aku tidak lebih besar daripada Bapa. Yesus, kamu hanya mencomot itu ayat. Hanya ayat itu yang kamu comot. Sementara ayat yang menunjukkan kekuasaan Yesus, kamu tidak comot. Ya, kamu tidak pernah memperhatikan ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan keilahian dia, yang menunjukkan kemahakuasaan dia, yang menunjukkan ketuhanan dia. Kamu tidak mau comot. Kenapa? Jangan kamu lari dari ini, bro. Aku nggak lari bang, mau tetap jangan kamu keluar dari aplikasi nanti kamu jatuh, ya. Kalau kamu hanya tertuju kepada kemanusiaannya dan kamu mengabaikan keilahiannya sampai mati, kamu tidak akan bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan. Bagaimana kuasa-kuasanya? Ketika kamu mengatakan bahwa atas kuasa yang diberikan oleh Bapa, tunjukkan nabi mana yang mampu meredakan badai. Tunjukkan nabi mana yang mampu membangkitkan orang mati. Bertuhan ini harus kamu tunjukkan, coba tunjukkan kepada saya. Ada nabi, kamu adu sama saya, tapi kamu tidak bisa adu dengan Timothy. Kenapa? Karena ketika saya berbicara, jiwamu bergetar. Saya tidak pintar bernarasi. Saya tidak pintar bernarasi, bro. Saya tidak pintar bernarasi. Saya tidak pintar berbicara. Tidak. Tapi saya ingin mengajak kamu untuk berpikir. Jangan kamu comot ayat 1, tapi kamu mengabaikan ayat yang lain. Kalau kita menuhankan manusia, bang, kita tidak ada yang menuhankan manusia. Tanpa dituhankan, dia Tuhan. Tuhan itu tidak perlu meminta kepada umatnya, sembah aku ini Tuhan. Tidak perlu. Yang meminta disembah itu setan. Setan yang selalu meminta untuk disembah. Setan yang selalu meminta untuk dihormati. Setan yang selalu meminta untuk dipuji. Tapi Tuhan, tanpa kau tuhankan, dia tetap Tuhan. Dan kamu harus bisa membedakan. Nah, itu kamu mengalahkan Allah lain. Itu kamu mengalahkan Allah lain. Kamu tahu nggak? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa kau tuhankan ilah seperti kata nabimu? Aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini. Siapa Tuhan negeri ini? Ya, kamu bisa bayangkan setiap tahun orang datang ke sana. Begitu sampai di sana, ada satu doa yang dibacakan hanya di depan itu dibacakan doa, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Itu doa dibacakan pas di depan Ka'bah. Enggak ada masalah, Bang. Turun. Dari tadi tidak ada kejelasan. Jadi Bang Timothy, kalau diskusi begitu Bang Timothy, ya, nggak ada kejelasan. Diskusi begitu. Hanya ayat yang di satu ayat yang dia kutip. Ayat apa? Tentang kemanusiaan Yesus. Dia mengabaikan tentang keilahiannya. Diskusi apaan tadi, Bang? Nggak tahu saya. Tadi ada diskusi. Itu dia. Nah, jadi kalau dengan saya tegas. Ayo bicara. Kalau kita hanya banyak ayat yang kita baca, kita suruh dia membaca dalam buku ini, dia tidak akan membaca, Brother Timothy. Nggak kayak gitu lawan Islam itu, nggak kayak. Sebenarnya itu gampang sekali tadi dipatahkan. Ketika dia bilang Musa itu meluruskan ajaran sebelumnya lalu begini. Itu sangat mudah. Tadi saya mau ngejar itu sebenarnya. Nangis dia saya bikin kalau itu. Bagaimana bisa Al-Quran meluruskan ajaran Yesus? Nah, ya. Yesus mengajarkan mengasihi. Kenapa jadi berbalik memerangi? Meluruskan yang mana? Betul. Apa yang diluruskan? Nggak bisa diluruskan ajaran sebelumnya. Taurat, Injil meluruskan
apa yang sudah dilencengkan dari Taurat. Yang mana yang dilencengkan dari Taurat? Apalagi dia ngomong menyempurnakan ajaran, katanya surah Al-Ikhlas, Wallahu ahad, itu malah justru ngawur sekali. Menghajar muslim itu nggak perlu dengan cara kayak gitu. Menghajar aja langsung lak-lakannya biar selesai. Lah tadi bisa kalau tadi mau langsung ke lakannya nanti jangan gitunya. Tapi kau kan langsung bawa punya mereka. Iya, jangan pernah bawa punya mereka di sini. Kami nggak mau bawa itu, geli kami mau bawa itu. Iya. Jadi kita bang cukup pakai ayat-ayat ini. Kalau mereka, jangan kita bawa ayat mereka, nggak paham mereka itu. Kalau kita bawa ayat mereka, apa kata jawabannya? Oh itu penafsirannya begini, penafsirannya begono. Itu apa, kita nggak perlu bang. Makanya Bang Talam tidak pernah melihat kami mengutip kitab mereka kecuali ketika kami bertanya. Maka kita di sini tidak pernah menyerang, Bang. Apapun pertanyaan mereka, jawabannya dalam Alkitab. Ketika mereka mengutip tentang kemanusiaan Yesus, kenapa tidak mengutip tentang keilahiannya? Ketika mereka mengatakan itu kan diberi kuasa, oke, diberi kuasa. Apakah ketika Yesus meredakan badai misalnya, Yesus mengatakan ini atas kuasa Bapa yang diberikan kepadaku, aku redakan badai ini? Tidak. Ya betul bang. Kalau biarkan, jadi maksud Bang Pendi sama Bang Nabirong kan biarkan Alkitab sendiri yang menjawab mereka kalau di sini gitu. Betul. Kalau tidak bang, capek kita putar-putar di situ, habis waktu kita menjelaskan panjang lebar, ditanya balik, belum tentu dia paham. Ini bukan saja kita berbicara belum tentu dia paham ya, belum tentu dia mendengar tadi apa yang dijelaskan oleh Timothy, belum tentu dia dengar itu. Iya, sebenarnya saya juga tadi mikir apa ya, kalau saya jelaskan juga kayak sia-sia aja ilmu yang udah saya sampaikan. Cuma karena gini bang, saya tuh kalau udah dibilang pagan, udah terpancing. Jadi apa yang saya ingat dari apa yang saya baca itu langsung saya utarakan sama dia. Bahkan saya yakin beliau pun tidak tahu tentang sejarah Sa'id menuju Safa dan Marwah yang saya bahas tadi. Ya. Udah oke, kalau gitu lanjut bang. Halo, sedikit. Sebenarnya tadi sebenarnya ada korelasi itu ketika dia bilang apa Yahudi itu Kristen mengkritik Yahudi juga apa Islam juga mengkritik Kristen. Lah apa mana lebih bagus, dari negatif ke positif atau dari negatif ke positif dibalikkan lagi ke negatif? Itu aja bilang tadi ada kebelunderan itu omongan dia tadi yang panjang lebar itu. Ada ayat Alkitab berkata begini, Lukas 24 ayat yang ke-51. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di sini para rasul-rasul sujud menyembah Tuhan Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, sudah pasti dia pas udah naik itu turun lagi. Aku ini bukan Tuhan, ngapain kalian sujud sampai menyembah? Kan gitu ya. Jadi di sini para rasul ya, ketika lihat Yesus itu naik ke surga gitu ya, mereka sampai sujud dan menyembah, dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa ketika mereka melihat hal itu, dan Tuhan Yesus memberkati mereka malah ketika sujud menyembah itu kan. Cuman nanti dibilang gini Bang JDP. Nanti dibilang waktu Yesus naik. Selamat malam. Yes. Nanti kalau ada saudara kita yang naik, kalau bernarasi itu suruh nyebutkan dalil dulu. Karena tadi sudah disebutkan bahwa Kristen itu antitesa dari ajaran Yahudi, mengkritik ajaran Yahudi. Kalau memang mengkritik, mengapa kitab Taurat, Zabur, Injil itu bisa menyatu? Karena itu penggenapan. Kalau penggenapan itu enggak ada yang dipertentangkan, justru penggenapan melengkapi. Ya, justru yang menjadi pertanyaan, kalau kitab terakhir ini menyempurnakan apa yang disempurnakan, nah itu tadi mestinya diminta dalilnya supaya tidak bercerita ngalor ngidul nggak jelas, sehingga yang mendengar ikut gemes tadi itu. Hanya bercerita menyempurnakan apa yang disempurnakan. Wong sudah sempurna kok, dari hukum Taurat mata ganti mata disempurnakan menjadi hukum kasih.
sekarang menjadi hukum boleh mengurangi kecuali. Nah, Bapak Ini satu paham sama saya, Pak. Satu paham sama saya. Saya tadi sebenarnya kalau saya tadi lawan bicaranya selesai Stop aja sampai kalau situ. sudah meracau kemana-mana itu. Jangan diberi peluang untuk framing istilahnya tadi. Betul. Sebutkan ayatnya yang mana yang disempurnakan. Langsung Iya. potong enggak apa-apa. Karena room ini kuasa hostnya kok. Ya. Coba kalau di room lain enggak mungkin bisa berleluasa ngomong seluas seperti itu. Oke, itu aja saran saya. Benar Ya. Pak Rahmat, benar Pak Rahmat. Saya tadi kan makanya saya bilang kalau tadi sama saya habis di situ dia. Waktu dia katakan yang menyempurnakan mulai dari Musa menyempurnakan datangnya diturunkan Musa, lalu Yesus disuruh dikatakan juga seperti itu. Baru kitab terakhir juga seperti itu. Kita minta yang mana? Itu aja, nggak bisa kemana-mana dia, nggak usah dikurung aja di situ, selesai dia. Kalau menurut saya bukan menyempurnakan, mengacaukan iya. Iya, betul. Makanya kita bilang di situ yang kita hajar dia, Pak. Akhirnya diajarnya di situ, bukan menyempurnakan, mengacaukan. Iya. Kalau menurut saya, wong sudah sempurna dengan hukum kasih kok. Sekarang ada perintah perang lagi dan seterusnya. itu, Kan? betul Pak Rahmat. Itu yang maksud saya tadi. Nah, makanya kalau di sini kita seperti itu, nggak usah kita melebar kemana-mana. Iya. Dan dalil itu perlu, sebelum narasi itu paling nggak menampilkan dalil supaya ada dasarnya ini sehingga penonton tercerahkan apa yang disempurnakan, terus seperti apa penyempurnanya, kan begitu, nggak ngaco seperti tadi. Waduh, tapi Pak Rahmat ini luar biasa sekali. Belum dibaptis saja Pak Rahmat udah jadi pintar sekarang. Sebenarnya kan kalau kita runut sejarahnya kan hanya berbicara Mesias. Penggenapannya di ajaran Kristen ini Mesias sudah hadir. Sementara ada sebagian kalangan Yahudi yang nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Kemudian muncul juga Mesias yang lain. Ya untungnya ketahuan beliau makan daging unta. Sehingga orang Yahudi tidak percaya kalau dia itu Mesias. Ternyata pemakan daging unta. Saya pernah baca hadisnya. Terima kasih, itu saja. Pak Rahmat mantap.